Salam Indonesia, selamat malam pemirsa. Berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini malam, edisi Rabu 12 Februari 2014. Serangkaian berita yang telah kami siapkan di antaranya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi menunjuk mantan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. Saya Vina Simanjuntak, berikut berita selengkapnya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi menunjuk mantan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Gita Wirjawan yang mengundurkan diri dari jabatan Menteri Perdagangan pada 31 Januari 2014 yang lalu. Akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan yang baru di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Dalam keterangan persnya, Presiden SBY menilai mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Muhammad Lutfi memenuhi syarat untuk menggantikan Gita Wirjawan yang mengundurkan diri sebagai Menteri Perdagangan. Lebih lanjut, Presiden menjelaskan salah satu prioritas yang harus dilakukan Mendak yang baru adalah harus aktif berupa stabilisasi harga di dalam negeri yang merupakan salah satu aspek sangat penting dalam domain perdagangan. Presiden menambahkan Lutfi bukanlah orang baru dalam pemerintahannya. Menurutnya, Lutfi pernah menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dan setelah juga saya melakukan fit and proper test 2 hari yang lalu, saya memandang Saudara Lutfi cakap dan mampu untuk menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Saudara Gita Wirjawan. Prioritas dan agenda utama Menteri Perdagangan yang baru, Saudara Muhammad Lutfi, hingga akhir masa bakti kabinet ini adalah pertama-tama harus aktif untuk berupaya melakukan melaksanakan stabilisasi harga. Sementara itu, usai ditunjuk menggantikan Gita Wirjawan sebagai Menteri Perdagangan, Lutfi yakin dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, kendati hanya akan menempati posisi tersebut dengan kurun waktu yang singkat. Kan gini, Pak Novi, kita jangan memendekkan lagi waktu yang singkat ini, gitu kan. Jadi saya merasa bahwa lead time atau waktu belajarnya ini harusnya singkat. Jadi sekarang kita mau yang langsung kepada permasalahan troubleshooter, accelerator, dan koordinasi antara instansi di dalam dan di luar supaya terjadi tadi stabilitas tersebut. Terima kasih. Usai ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan, Lutfi rencananya akan dilantik pada Jumat nanti. Dari Jakarta, Wayan Agus melaporkan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya resmi mengangkat mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan RI menggantikan Gita Wirjawan. Terkait dengan hal tersebut, pimpinan Komisi 6 berharap Lutfi mampu menyelesaikan masalah beras impor yang ditinggalkan oleh Gita. Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono resmi mengumumkan pengganti Gita Wirjawan sebagai Menteri Perdagangan RI. SBY menunjuk mantan Kepala Penanaman Modal BKPM Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan yang baru pada Rabu pagi. Pengisian kursi Menteri Perdagangan yang baru ini mendapatkan respon dari Komisi 6 DPR. Ketua Komisi 6 DPR Erlangga Hartarto menyatakan sosok Dubes Indonesia untuk Jepang ini dinilai cukup mumpuni untuk menggantikan Gita Wirjawan sebagai Menteri Perdagangan. Erlangga berharap Menteri Perdagangan yang baru dapat membereskan masalah beras impor ilegal yang ditinggalkan Gita sebelum dirinya mundur untuk berkonsentrasi dalam konvensi Capres Partai Demokrat. Jadi yang harus diselesaikan itu yang pertama mungkin masalah perberasan itu harus dikelirkan dulu, karena kalau enggak itu menjadi ganjelan di Kementerian Perdagangan. Terus kemudian yang kedua terkait dengan penyelesaian beberapa turunan daripada Undang-Undang Perdagangan, yaitu persiapan Perpresnya, PP-nya, peraturan pemerintahnya, dan peraturan kementeriannya. Diketahui Gita Wirjawan mundur sebagai Menteri Perdagangan pada tanggal 31 Januari 2014 lalu.
Gita mundur karena alasan ingin fokus dalam konvensi pencalonan presiden yang diprakarsai oleh Partai Demokrat. Mundurnya Gita Wirjawan meninggalkan PR besar untuk Menteri Perdagangan baru, yakni kasus beras impor ilegal yang belum ada penyelesaiannya. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Wali Kota Tangerang Selatan Airi Rahmi Diani diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Selasa kemarin selama 11 jam. Airin diperiksa sebagai saksi bagi Gubernur Banten Ratu Atut Khosia yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Seusai diperiksa, adik ipar Gubernur Banten Ratu Atut Khosia tersebut enggan mengungkapkan materi pemeriksaan Selasa kemarin kepada wartawan. Airin Rahmi Diani mengatakan dirinya diperiksa sebagai saksi bagi kakak iparnya dalam kasus alat kesehatan Banten. Hanya sedikit pernyataan yang keluar dari Wali Kota Tangerang Selatan ini setelah diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK selama kurang lebih 11 jam. Ini merupakan yang pertama kalinya KPK memeriksa Airin dalam kasus alat kesehatan Banten. Sebelumnya, istri dari Tubagus Khairi Wardana ini diperiksa KPK sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan suap sengketa pemilihan kepala daerah di Lebak, Banten. Hari ini saya dipanggil sebagai saksi dari Ibu Atut untuk kasus alat Banten, dan untuk prosesnya mungkin bisa tanyakan kepada penyidik. Diketahui dalam kasus dugaan korupsi alat kesehatan di Provinsi Banten, Atut dan Wawan diduga bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait pengadaan alat kesehatan di Banten sehingga merugikan keuangan negara. Atut dan Wawan diduga terlibat dalam pengaturan proyek Alkes di Banten. Belakangan KPK menjerat Atut dengan pasal dugaan pemerasan, kemudian Wawan disangka melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dari Jakarta, Detata Permana melaporkan. Ribuan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia kembali turun ke jalan menyusul masih adanya permasalahan dalam pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.